Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar rumus dasar Excel ya. Namanya formula dasar dari Microsoft Excel. Walaupun yang akan kita pelajari adalah rumus dasar, tetapi ini penting sekali untuk kita kuasai karena ini sebagai modal dasar untuk kita belajar rumus-rumus yang lebih lanjut ya, rumus-rumus Excel yang tingkat lanjut atau tingkat mahir ya. Tapi untuk ke tingkat mahir kita belajar dulu ke rumus dasarnya. Rumus dasarnya nanti kita akan bermain penjumlahan, rata-rata, apalagi ya, peringkat, terus keterangan, nilai terbesar, nilai terkecil, ya, terus menghitung data ya, istilahnya di sini nanti yang akan dicontohkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita bikin dulu tabelnya. Ini misalkan saya kita akan buat tabel aja, tabel nilai aja ya, yang mudah untuk contoh ya. Tabel nilai aja ya. Ini kopnya kita buat yang sederhana saja karena untuk contoh ya. Pertama, contohnya 3 mata pelajaran aja ya di sini. Matematika, IPA, dan IPS. Di sini kita akan menghitung jumlahnya. Di sini rata-ratanya. Ini aja nanti. Oke. Untuk contoh, jumlah siswanya sedikit aja ya. Karena ini untuk contoh, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kita rapikan dulu tabelnya. Kita kasih kelas ya, misalkan di sini kelas. Kita buat yang sederhana aja tabelnya, karena ini contoh dasar ya. Oke, kita isi dulu di sini namanya misalkan Zaki, Yeni misalkan, Safira. Ini ya. Zaki itu misalkan di sini dia laki-laki, Yeni perempuan, Safira perempuan, Wildan laki-laki, Venus laki-laki. Untuk nilainya kita ngarang saja.
Nah, ini ya nilai-nilainya. Ini jumlah nanti kita cari pakai rumus. Ini rata-rata, peringkat, keterangan. Di sini tambahi apa ya? Ini coba kita tambah ini. Misalkan nilai tertinggi ya, atau nilai terbesar. Satu lagi, nilai terendah. Ini ya, oke, di sini nanti nilai tertinggi, terus di sini kita kasih misalkan tambahan ya, misalkan jumlah laki-laki. Sini jumlah perempuan. Oke, wah kita buat kayak gini aja. Ini tabel sederhana aja ya. Sederhana dulu. Oke, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Nanti kita cari di sini ya. Jumlah laki, jumlah perempuannya. Baik, langsung saja kita apa namanya cari eh, di apa namanya sel-sel yang kosong ini pakai rumus ya, menggunakan rumus Microsoft Excel, rumus dasar. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan itu rumusnya menggunakan sum ya, menggunakan sum. Caranya caranya adalah kita klik di sini ya. Untuk menulisnya pertama kita buat rata kiri dulu aja. Ini tadi kan sudah terlanjur saya buat rata tengah untuk membuat tabel ini ya. Kita buat rata kiri supaya ngetiknya nanti enak. Ngetiknya enak. Apa? Kita besarkan dulu aja ya biar jelas. Gini. Nah, segini jelas lah ya. Ya. Menggunakan sum apa namanya penjumlahan. Jadi caranya adalah yang pertama untuk apa namanya mengetik atau menulis memulai rumus Excel itu menggunakan tanda sama dengan. Kalau di Excel kita menggunakan apa menuliskan rumus tidak diawali dengan tanda sama dengan itu nanti tidak dianggap sebagai rumus, hanya dianggap sebagai teks biasa. Baik, di sini sama dengan sum sama dengan sum ya, kurung buka. Terus kita bisa blok sel-sel yang mau kita jumlahkan. Ya, kita blok sini, kita klik. Terus di sini punya saya dipisahkan oleh tanda koma. Berarti kita kasih tanda koma. Kalau di komputer sahabat itu pemisahnya menggunakan titik koma ya, kasih titik koma ya. Di sini karena saya menggunakan koma, komputernya berarti dikasihnya koma. Lalu yang kedua ini yang akan kita jumlahkan, koma lagi, lalu yang ketiga ini. Ya, kurung tutup, enter. Jumlahnya 260 ya, benar ya, 80 tambah 90 tambah 90, jumlahnya 260. Ya. Ini karena contohnya hanya 3, jadi mungkin mudah mudah sekali ya, apa namanya, simpel. Tapi kalau nanti kita menemukan data yang banyak, kalau kita harus klik satu-satu ya repot juga ya. Jadi ada caranya untuk apa namanya sedikit membuat lebih simpel. Kita ulangi aja ya. Caranya adalah sama dengan sum kurung buka. Tidak perlu kita klik satu-satu, cukup kita blok saja. Nah, yang mau kita jumlahkan kita blok, kurung tutup, enter. Sama hasilnya.
Bisa juga kalau untuk penjumlahan itu ada yang lebih simpel lagi ya daripada tadi klik satu-satu atau di blok, yaitu menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah CTRL sama tanda sama dengan. Ya, kita coba ya. Jadi kita letakkan di sini, lalu kita tahan tombol CTRL, lalu kita tekan tombol sama dengan. Oh maaf, ALT sama dengan. Ya maaf ya, bukan CTRL sama dengan tapi ALT. Maka nanti akan muncul sendiri rumus penjumlahan. Lalu enter sama saja. Silakan mau yang dipilih yang mana. Cara satu boleh, cara dua boleh, dan cara tiga juga boleh, bebas ya. Eh, sesuka sahabat belajar. Lalu untuk membuat yang sel di bawahnya, sel kedua punya Yeni, sel ketiga ini, keempat dan kelima, kita tidak perlu membuatnya satu-satu ya, sama dengan sum kurung buka di blok lagi, kurung tutup, enter itu tidak perlu ya. Kita cukup membuat satu saja di sini, lalu kita arahkan kursor kita ke pojok kanan bawah di selnya, lalu kita klik tahan mouse kita, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini juga sama hasilnya. Ini juga penjumlahan juga. Ini namanya ngopi rumusnya seperti ini ya. Kalau sudah baru kita buat rata tengah. Lalu yang kedua adalah rata-rata. Rata-rata itu menggunakan average, ya average tulisannya. Kalau penjumlahan tadi menggunakan sum, rata-rata menggunakan average. Langsung saja, di sini caranya ya sama, diawali dengan sama dengan kita ketik average kurung buka. Ya, mau diklik satu-satu boleh atau di blok boleh ya. Saya pakai yang blok saja seperti ini. Yang mau kita cari rata-ratanya di blok, kurung tutup, enter. Ini rata-ratanya. Ya, kita kurangi dulu di sini ya. Misalkan kita mau membuat 2 digit aja di belakang koma atau 3 digit ya, kita menggunakan icon yang ini ya, decrease desimal sama increase desimal sesuai kebutuhan. Lalu untuk mencari yang di bawahnya tadi ya, kita klik, arahkan kursornya di pojok kanan bawah, kita klik tahan dan tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul rata-rata dari setiap barisnya ya. Ini rata-rata punya si Yeni, ini rata-rata punya Safira, ini rata-rata punya Wildan, dan ini rata-rata punya Venus gitu ya. Lalu berikutnya yang peringkat itu menggunakan rumus rank atau RANK ya. Langsung saja kita coba, sama dengan rank kurung buka. Nah, number itu diisi dari ini. Kita mau mencari peringkat itu dari nilai rata-rata atau dari nilai jumlah. Itu bebas ya. Dua-duanya bisa kita gunakan, asal kita pilih salah satu saja. Misalkan kita mau menggunakan yang rata-rata ya. Jadi number itu diisi nilai rata-rata dari yang mau kita cari. Karena kita mau cari peringkat punya Zaki, maka kita klik yang sel H7 ini. Ya, jadi ini artinya rank rata-rata punya Zaki. H7 itu rata-rata punya Zaki. Lalu koma, lalu berikutnya adalah ref. Ya, yang dicetak tebal berikutnya adalah ref. Ref itu referensi dari ini rata-rata seluruh kelas atau seluruh siswa, maaf, seluruh siswa yang ada di kelas itu. Jadi nanti untuk membandingkan nilai rata-ratanya Zaki dibandingkan dengan seluruh rata-rata siswa yang ada di kelas itu, dia peringkat keberapa, ya. Nah, untuk ref ini itu kita kunci maksudnya gimana supaya nanti ketika kita copy rumusnya di copy ke bawah itu yang referensi itu nama selnya tidak berubah, karena kan eh, referensi itu ini ya dari H7 sampai H11 tidak berubah. Tapi kalau H7-nya ini rata-rata punya Zaki, kalau kita mau mencari punyanya si Yeni, otomatis H7 yang depan ini berubah, harusnya H8 ya. H8 dibandingkan seluruh kelas, ini H9 dibandingkan seluruh kelas. Jadi yang depan ini memang harus berubah, tetapi yang referensi ini memang harus tidak berubah karena tetap kita kunci. Cara menguncinya adalah menggunakan tombol F4.
seperti ini. Jadi ada tanda stringnya ya, seperti tanda dolar. Ini namanya tanda string. Lalu setelah referensinya sudah kita kunci, koma, nah ini lalu adalah order. Order itu ada dua pilihan, yaitu descending dan ascending. Ya, umumnya kalau untuk peringkat itu kita pilih yang descending ya, karena urutan dari yang namanya dari besar ke kecil ya. Jadi nanti yang nilai rata-ratanya paling tinggi itu peringkatnya paling rendah. Satu, bukan paling rendah, paling kecil angkanya ya, satu gitu ya. Dan sebaliknya nilai rata-rata terkecil nanti peringkatnya paling besar secara angkanya ya. Kita pilih 0, kurung tutup, enter. Si Zaki itu peringkat 2. Kalau secara manual coba kita cek dulu apakah betul Zaki itu peringkat 2. Zaki sama Yeni besaran Zaki ini masih 1, ini 86 sama ini 88 ya, ini peringkat 2. 86 sama 75 ya, ini masih peringkat 2 sama 73 ya, ini peringkat 2 ya. Coba kita tarik untuk copy ke bawahnya. Ya. Nomor ini ya hasilnya ya, nomor 3 Safira itu peringkat 1 dengan rata-rata 88. Zaki peringkat 2, Wildan peringkat 3, Venus peringkat 4, dan Yeni peringkat 5. Sudah jadi ya untuk peringkatnya. Lalu berikutnya kita menggunakan keterangan. Keterangan ini nanti kita isi dengan keterangan lulus atau tidak lulus gitu ya. Sebagai contohnya kita gunakan itu saja. Jadi nanti yang nilai rata-ratanya sesuai KKM atau di atasnya, nanti keterangannya lulus. Dan nilai rata-ratanya jika di bawah KKM atau di bawah nilai 80 ini nanti tidak lulus gitu ya. Nah, untuk membuat keterangan seperti itu, kita menggunakan rumus if ya, jika. Nah, logikanya kan jika nilai rata-ratanya di atas atau sama dengan KKM maka lulus, dan jika nilai rata-ratanya di bawah KKM maka dia tidak lulus. Itu kan logikanya. Jika if ya. Langsung saja sama dengan if atau jika kurung buka, logical testnya punya rata-rata ini ya. Nah, rata-ratanya ini lebih besar sama dengan ya. Jadi ini dibacanya jika nilai rata-rata Zaki lebih besar sama dengan KKM-nya. KKM-nya ini ada di J4 ya. Jadi bukan nilai rata-rata Zaki lebih besar sama dengan 80 ya, tidak 80. Nilainya memang 80, tetapi secara rumus nilai rata-rata Zaki lebih besar sama dengan J4 ya, J4. Karena nanti ketika dirubah nilainya di KKM maka hasilnya pun akan ikut berubah. Tetapi ketika kita ketik manual 80, nanti ketika di sini diganti maka di sini tidak akan terganti atau tergantinya nanti salah gitu ya. C4. Nah, karena nilai KKM itu ada di sel C4 dan tidak boleh berubah ketika nanti rumus ini kita tarik ke bawah, ya kalau yang H7 ini tetap harus berubah karena punya Yeni, punya Safira, Wildan, dan Venus itu di sel yang berbeda ya nilai rata-ratanya, tetapi untuk KKM-nya kan di sini tetap. Jadi maka harus kita kunci. Seperti tadi menggunakan tombol F4. Lalu kita baca dulu ya. Jika nilai rata-rata Zaki lebih besar sama dengan nilai KKM, maka ya tanda petik maka tanda koma. Kalau yang pakai titik koma ya pakai titik koma tadi ya. Lalu menggunakan tanda petik karena kita mau menuliskan teks, bukan angka. Kalau menuliskan teks itu kita harus membubuhi tanda petik ya. Sama dengan lulus. Tanda petik lagi. Jika tidak, koma, jika tidak itu maksudnya jika tidak ini atau di bawahnya KKM, maka tidak lulus. Jangan lupa tanda petiknya ya, kurung tutup, enter. Dia lulus karena 86,67 itu lebih tinggi dari 80. Nanti yang tidak lulus harusnya 3 ya, 1, 2, dan 3. Yang lulus ada 2. Kita coba, kita klik, tahan, dan tarik. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, benar ya. Itu untuk yang keterangan menggunakan rumus if, rumus jika. Ya, untuk lebih lanjutnya tentang rumus if,
Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya ya. Baik, sekarang nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi ini mudah lagi ya. Tadi di sini dari yang mudah, mudah, terus agak sedikit sulit sedikit, dan ini juga agak sedikit rumit sedikit ya. Tetapi masih masih apa ya? Masih masuk di logika ya. Peringkat masih gampang. Rumus if ya. Jika maka itu masih. Sekarang kita ke nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu menggunakan max. Menggunakan max, caranya adalah sama dengan max kurung buka. Kita mau mencari nilai tertinggi yang didapat di mapel matematika. Ya, bukan jumlah tapi nilai tertinggi. Jadi kita blok nilai matematikanya, kita kurung tutup, enter. Kita cek ya, di sini nilai tertingginya adalah 90. Apakah benar? Benar ya. 90, yang lainnya 80, 80, 85, 75. Didapat oleh Wildan. Dari tadi di sini kita untuk mengopinya kita klik tahan tarik ke bawah, di sini juga klik tahan tarik ke bawah, yang sini juga dan ini juga. Ini karena kita mau mencari matematika IPA IPS bukan ke bawah, maka juga kita sesuaikan ya, kita copy rumusnya aja, kita klik tahan ya kita tarik ke kanan ya sesuai dengan letak kolom dari yang mau kita cari. Pas 90. Nilai IPA tertinggi 90, nilai IPS tertinggi 100. Ya, benar ya. 90 ini, 100 ini. Kalau sudah kita rata tengah biar supaya lebih bagus, lebih rapi lah, terlihat lebih rapi. Berikutnya adalah nilai terkecil atau nilai terendah, lawannya max, yaitu min. Kita gunakan adalah rumusnya min. Sama dengan tadi max, sekarang min. Kurung tutup, sama, kita blok. Hati-hati ya, bloknya tidak sampai di sini ya, tapi cuma di jumlahnya siswa ya, ada 5 ya 5. Kurung tutup, enter. 75, apakah benar ya nilai terendahnya matematika 75 didapat oleh Yeni. Lalu kita klik tahan dan tarik ke kanan. Kita rata tengah dulu. Nilai terendahnya di sini 60 ya, 60 dan ini juga 60 60. Sama ya. Kalau misalkan di sini saya ganti 55, otomatis di sini harusnya ganti. Nah, jadi 55. Seperti ini ya. Ini 60. Ini tertinggi. Ini 90. Coba kalau misalkan supaya berbeda ya. Yang sini 90, di sini saya ganti 95 misalkan. Otomatis di sini ganti 95. Ya. Lalu berikutnya dua rumus terakhir yaitu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Di sini kita menggunakan count. C-O-U-N-T ya. Jumlah laki-laki nanti kita carinya di sini ya, bukan dinilai ya. Dinilai ini nggak ada hubungannya sama jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya ada di kolom JK ini, kolom C ya, kolom JK di tabelnya ini. Nah, kalau ini sih gampang saja, seharusnya ya, laki-laki ada 3, 1, 2, 3, tulis ketik 3 di sini. Jumlah perempuan 2, 1, 2, ketik 2 di sini ya. Tapi ini kan hanya contoh. Kalau besok kita menemukan contoh kasus yang rumit ya, kita nggak mungkin menghitung manual ya. Jadi untuk menjumlah laki-lakinya kita menggunakan count ya. Tadi diawali dengan sama dengan count, CUNT, kurung buka, lalu value-nya di sini, oh maaf, bukan count, tapi count if, ya, count if. Jadi mencari jika laki-laki dan mencari jika perempuan. Count if, kurung buka, rank-nya, rank itu ini, nah, ini rank, lalu kriterianya ya, koma dulu, koma, kriteria. Kriterianya kita mau cari yang laki-laki itu L. Di sini diwakili dengan huruf L. Tanda petik L, tanda petik, kurung tutup, enter. Jumlah laki-lakinya 3. Ya, sama seperti tadi ya, manualnya 1, 2, 3. Itu juga dengan perempuan, sama dengan count if, kurung buka, lalu ranknya ini kita blok, koma,
kriterianya kita masukkan yang perempuan itu P, kurung tutup, enter. Ini laki-lakinya 2, perempuannya 3. Oke. Nah, itu sahabat belajar, rumus dasar Microsoft Excel mudah sekali ya. Penjumlahan menggunakan sum, ini rata-rata menggunakan average, ini peringkat seperti ini ya, rank sama dengan rank. Lalu untuk keterangan lulus tidak lulusnya ini kita gunakan tadi rumus if, ya jika. Lalu berikutnya nilai tertinggi kita menggunakan max, nilai terendah kita menggunakan min, jumlah laki-laki itu menggunakan count if, jumlah perempuan juga count if. Nah mungkin bisa dicatat rumus ini atau diingat-ingat, boleh kalau lupa bisa disetel lagi videonya ya. Jadi sekali lagi rumus dasar ini walaupun yang kita pelajari adalah rumus dasar, tetapi jangan disepelekan ya rumus dasar dari Microsoft Excel, karena ketika kita menguasai logika dari rumus-rumus dasar, maka nantinya kita tidak akan kesulitan untuk mempelajari rumus-rumus yang lebih sulit lagi. Karena memang ketika kita bermain Excel untuk dunia kerja atau dunia sekolah, kita memang membutuhkan sedikit logika penalaran terhadap kasus yang kita rumus yang kita terapkan ke contoh kasus yang kita miliki. Baik, demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.